Pak Ferry, gimana kesan pertama kali waktu itu nemenin Pak Anies Baswedan di Amerika, Pak? Halo para manusia, kembali lagi di channel Dua Kaki. Barusan kita habis bincang-bincang banyak banget mengenai Pilkada DKI untuk Pak Anies Baswedan. Apakah mau maju lagi atau gimana nih ke depannya? Nanti kita bakal tanya ke beberapa orang seperti apa persiapan mereka untuk dukung Pak Anies Baswedan maju ke Pilkada DKI. Let's go. Kami warga Jakarta meminta Pak Anies untuk menjadi Gubernur Jakarta. Maju. Halo guys, sekarang saya dengan Pak siapa Pak? Ferry. Pak Ferry nih. Kebetulan Pak Ferry kemarin barusan ngasih tahu ke kita semua lah, ada informasi kalau Pak Ferry itu dulu pernah nemenin Pak Anies Baswedan di Amerika ya Pak. Nih Pak Ferry nih guys, oke. Kita boleh sambil ke situ Pak, karena nih sempit banget nih Pak Ferry. Gimana kesan pertama kali waktu itu nemenin Pak Anies Baswedan di Amerika Pak? Jadi ceritanya ini cerita lama ini ya. Cerita, boleh ke situ Pak ya? Iya. Cerita lama sekali. Saya ngelihat kalau Anies dulu waktu masih kuliah ya. Masih kuliah. Itu waktu ngelihat Mas Anies di sebuah demonstrasi ya, itu di UGM. Kan saya pikir Mas Anies itu kan 2 tahun di bawah saya. Oh iya. Tapi saya lihat waktu itu, wow, ini di zaman waktu itu dan itu udah kelihatan lah kepemimpinannya waktu itu ketua BEM. Dan yang berikutnya saya ketemu dan ngobrol itu waktu di Amerika nih. Mas Anies sudah sekolah ya. Lagi kalau tidak salah S2-nya di Maryland ya, di Washington DC. Jadi ada satu seminar setelah setelah reformasi AP sudah turun ya presiden 98 ya itu ya. 98. Dan waktu itu Mas Anies menjadi salah satu pembicara dan bercerita tentang bagaimana memberikan masukan tentang bagaimana posisi ABRI waktu itu ke depan. Dan saya dengerin gitu, saya pikir menarik gitu ya. Jadi pas selesai saya bilang, Mas Anies keren itu ininya gagasan gitu paparannya ya. Karena tetap memberikan ruang pada posisi ABRI gitu atau TNI lah sekarang. Tapi semuanya di waktu itu yang saya ingat dikuliti satu persatu ya. Jadi memang harusnya ya memang posisi ABRI sebagai yang pertahanan negara. Iya, di bagian untuk mempertahankan negara. Jadi jangan masuk ke ruang-ruang yang lain. Jadi saya kira tapi disampaikan dengan cara yang sangat bagus. Jadi itu yang saya kira sangat menarik. Artinya dari dulu mungkin bahkan sampai sekarang nih kalau kita lihat Mas Anies bisa menyampaikan gagasannya yang sangat berbeda tapi dengan cara yang bagus dan cara yang santun sekali. Itu yang saya kira sangat berkesan buat saya. Terus berapa lama Pak Bapak sama Pak Anies ya kira-kira di Amerika itu berapa lama Pak? Saya bersama bekerja sama tidak ya, tapi waktu itu yang saya pikir karena kita sama-sama alumni di UGM dan kemudian ya istrinya Mas Anies, Mbak Ferry itu kan adik kelas saya. Nah waktu saya ada satu perjalanan waktu ke tempat lain dan ya mampir gitu ya waktu itu Mas Anies sudah ngambil S3-nya di DeKalb waktu itu di Amerika ya? Iya di Amerika, masih di state yang lain. Dan alhamdulillah kita waktu itu mampir dan kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Dan setelah itu lumayan lama dia nggak pernah kata-kata. Baik, itulah pengalaman menarik dari Pak Ferry untuk berbincang ataupun pengalaman yang sangat menarik dengan Pak Anies Baswedan dari muda sampai detik ini ya Pak. Dan kebetulan Bapak sekarang pengen dukung Pak Anies untuk ke Pilkada DKI ini kayaknya nih. Saya kira begitu ya. Jadi saya pikir pantas kalau mudah-mudahan nanti memang Mas Anies memang bersedia. Dan ya sekali lagi mudah-mudahan masyarakat DKI akan mendapatkan kesempatan dalam pemimpin yang bagus dan melanjutkan apa yang sudah dilanjutkan dulu. Tapi kiranya menurut Bapak sebagai teman lama nih, teman lama Pak Anies Baswedan, cocok nggak sih Pak Anies yang mantan mantan bisa dibilang mantan capres gitu ya
untuk mengusung dirinya lagi ataupun mau maju ke Pilkada DKI lagi tuh menurut Bapak gimana Pak? Masih pantas nggak tuh sebenarnya? Saya kira tidak ada masalah sama sekali ya. Jadi kalau kita lihat kontestasi politik kemarin itu waktu Mas Anies maju bersama Pak Ganjar juga ya dan Pak Prabowo, ya memang mereka melakukannya dalam mekanisme yang bagus. Dan selesai ternyata hasilnya diputuskan bahwa Pak Prabowo yang menang gitu ya, dan beliau juga menerima itu gitu. Betul. Jadi bahwa kemudian kita sebagai masyarakat kan berharap ya bahwa kalau ada posisi yang seperti kesempatan seperti di DKI saya kira pantas dan sama sekali tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah sama sekali karena beliau memang sangat bagus dan saya kira apa yang dilakukan di DKI juga akan menginspirasi untuk daerah-daerah yang lain saya kira. Oke, baik Pak Ferry, terima kasih bincang-bincang yang menarik. Nanti kita bakal bincang-bincang lagi nih. Bakal saya undang nih ke Pak Ferry ke vlog kita di selanjutnya. Terima kasih buat kalian. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.